Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu proses belajar mengajar ya. Walaupun hanya melalui virtual seperti ini. Jadi kita wajib dan patut bersyukur karena sudah diberikan yang namanya media ya, yang memudahkan kita yang sangat sulit di masa pandemi ini. Ya, seperti itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para saudara dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Mari sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, terima kasih Fadel sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya kita memasuki materi ya. Saya mau bagikan ini dulu, screen dulu. Ada nggak di layar? Nggak ada. Oh, belum ya? Ada ya? Sudah? Ya, sudah Ustadz. Kemarin itu kalau tidak salah kita sampai ini ya, strukturnya ya yang kemarin. Struktur. Seingat nggak? Atau yang terakhir kita sampai ke ini, judul ya? Sistematika. Sistematika sih. Oh, sistematika. Oke. Kita sampai sini kemarinnya. Nah, kemarin kan kita hanya mempelajari tentang materinya saja. Sekarang saya mau tanya nih ke pembelajaran yang kemarin. Kita mempelajari tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur. Yovita, apa saja struktur teks laporan percobaan kemarin? Ada nggak mencatat? Ya, strukturnya. Ada. Disusun berdasarkan hasil percobaan yang itu apa? Strukturnya ada dua kemarin, ada dua. Apa aja strukturnya? Suaranya kamu Ustaz. Nah, ada dua kemarin. Siapa aja yang tahu? lupa Ustaz. Aduh, kok lupa? Ada dua apa? Siapa yang tahu? Strukturnya ada dua kemarin. Ayo. Masa lupa? Baru saja saya tayangkan nih. Masih ingat nggak nih? Secara sekilas.
Nih. Tuh. Ingat. Itu ada dua. Masa lupa strukturnya? Umum dan uraian. Nah, itu dia. Umum dan uraian. Nih. Pelajaran kemarin sudah lupa. Umum dan uraian ya. Umum itu jadi teks laporan percobaan tersebut. Yang namanya umum ini saya jelaskan kembali, kalian lupa lagi. Ini terdapat klasifikasi atau pernyataan suatu percobaan ya. Itu. Kalau uraian itu menggambarkan yang dibahas secara terperinci. Nah, ini. Untuk contohnya saya berikan kalian satu contoh. Saya stop dulu. Ini dia. Oke, salah. Kan ini contohnya. Nih. Ini satu contoh. Contoh umum itu yang mana menurut kalian? Di sini. Di bagian mananya menurut kalian yang sudah saya sampaikan materinya? Ini kan ada satu teks percobaan nih. Nih, ini aja dulu ini. Nih, ada satu teks percobaan yang menurut kalian umum. Kan ada dua strukturnya. Ada umum, ada khusus, ada umum, ada uraian. Nah, umum itu yang mana menurut kalian? Nggak tahu ya. Nah, jadi umum itu ini kan katanya umum atau menyatakan suatu klasifikasi atau pernyataan. Nah, jadi klasifikasi atau pernyataan itu di bagian sini. Ini dia. Dari atas ya. Sampai ke sini saja. Sampai ke bagian nomor 5 saja ya. Sampai ke bagian nomor 5. Itu pernyataan. Dia hanya menyatakan terlebih dahulu. Belum melakukan suatu kegiatan. Suatu kegiatan percobaan tadi. Kemudian untuk uraian. Uraian itu di sini. Nih, dari bahan, alat, kemudian langkah-langkah, kemudian yang terakhir hasil percobaannya. Nah, jelas nggak? Jelas, Ustaz. Nah, ini ya contoh, itu contohnya. Kemudian untuk ini tadi, ini kan jelas kan? Yang kalian lihat ini judul. Judul yang mana di sini? Bentar. Judulnya yang mana di sini judul? Laporan percobaan minuman keras. Nah, jadi ini ya, sudah tahu semua kalian. Judulnya pasti ini. Kemudian objeknya. Objeknya apa objek? Apa objeknya? Yang mau di Apa objeknya? Minuman kemasan Ya, jadi objek penelitiannya ini ya. Sudah kelihatan di sini objek. Ada tulisannya. Kekecilannya, nah ini dia. Jelas ya? Nih objeknya sudah jelas di sini objek. Kemudian pelaku percobaannya siapa? Ini dia. Ada namanya langsung ya. Ini pelaku percobaan. Ya. Kemudian tempat dan waktu percobaan sudah ada di sini jelas semua. Nah, ini ya. Jelas. Kalau di sini ada satu contoh lagi. Ini nanti saya bagi kelompok. Nanti saya bagi kelompok. Tapi kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini biar kalian jelas. Nih waktu percobaannya di sini. Kalian lihat. Waktunya ya, tempat dan waktu. Kemudian ada tujuan lagi. Nih tujuannya. Boleh dibacakan tujuannya, Pak?
Ya, sudah direkam. Tujuannya boleh dibacakan. Apa? Untuk Untuk mengetahui kandungan pemanis buatan dalam minuman kemasan baik merek sari itu. Nah, ini tujuan dari teks percobaan tersebut. Namanya tujuan kan untuk mengetahui pastinya. Tujuan itu untuk memberikan informasi tujuannya, ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah. Ini dia. Untuk langkah-langkah di sini ya. Nomor 7. Kemudian ada kelewatan bahan dan alat sudah tadi ya ada. Kemudian langkah-langkah dan kemudian ada hasil percobaannya. Ini dia. Nih hasil percobaan. Karena kemarin sudah saya jelaskan ya materi tentang ini sistematika teks percobaan sudah dijelaskan kan kemarin? Sudah, Ustaz. Sudah. Sekarang kita pelajari contoh. Ini dia hasil percobaannya. Di sini ada pemeriksaan, ada perlakuan, ada hasil, ada keterangan. Dari hasil percobaan ini bisa ditulis suatu kesimpulannya. Dari suatu teks percobaan tadi bisa melakukan kesimpulan. Kesimpulan itu seperti apa? Kesimpulan itu dari kata-kata poin nomor 8 ini boleh kalian bahasakan sendiri. Nih. Boleh kalian bahasakan sendiri, boleh kalian tulis sendiri cara menyimpulkan tulisan ini. Boleh, itu terserah. Itu cara-cara kalian tersendiri. Nanti saya suruh kalian melakukan simpulan ada nanti. Setelah ini ya. Ini hanya contoh materi yang kemarin. Kemudian daftar pustaka. Kalau daftar pustaka ini referensi kalian atau ini langkah-langkah ini kalian melihat dari sumbernya dari mana seperti itu ya. Misalnya kalian mengetahui larutan CaCl2 ini kalian dari buku apa kalian menemukan ini. Itu dimasukkan ke daftar pustaka. Daftar pustaka sudah saya jelaskan juga kemarin. Bisa dilihat di buku pegangan kalian itu ada di bagian belakang. Kalau mau jelas halamannya, buka di daftar isi kalian itu ada di paling bawah daftar pustaka namanya. Daftar pustaka itu adalah referensi atau sumber dari isi buku tersebut atau sumber dari percobaan tersebut. Jadi kita mencari teori-teori tentang apa yang ingin kita lakukan. Di sini kan ada Ca, Cl2, Na, OH 10%. Nah kan ini kan dari pelajaran apa ini bisa kalian cari tahu ini fisika atau kimia cari tahu seperti itu ya. Itu untuk daftar pustaka. Nih. Sampai di sini ada pertanyaan? Apabila kurang jelas boleh bertanya silakan. Ke 10 poin ini ada nggak kalian merasa kebingungan? Nih. Paham ya? Paham ya. Insyaallah. Kemudian kita melanjutkan materi ini ya. Kalau sudah paham di bagian sini, nih kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks laporan. Ketutup ya. Biar saya mudah ya memberikan contoh. Nggak saya tayangkan full. Soalnya kalau full gini nggak bisa saya berikan contoh. Kemudian ini dia, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ya. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Nah, itu kan ada di buku kalian. Coba Ken Aryo bacakan. Memperkenalkan ini di bukumu. Yang pertama, kaidah kebahasaan. Ketemu enggak? Ketemu. Kaidah kebahasaan. Di halaman 6 itu loh.
Memperkenalkan, udah kalau kelamaan nyarinya saya aja yang baca. Di halaman 6 tuh di buku kalian tuh ada tuh. Perkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Itu ada contohnya seperti transportasi umum. Ini kan secara umum kan. Transportasi umum itu apa aja sih menurut kalian? Contoh transportasi umum. Motor. Motor, Mobil. mobil, Bis. mobil, bis, ya taksi ya. Itu kan secara umum kan itu dinamakan transportasi umum, ya kan? Benar nggak? Secara umum. Nah, kemudian di situ ada namanya makanan bergizi. Apa aja makanan bergizi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran, lauk pauk, gitu ya. Sayur-sayuran, lauk pauk, biji-bijian, itu bergizi. Nah, itu secara umumnya kan itu makanan bergizi. Tapi secara khusus itu ada yang kamu katakan tadi, ada sayur-sayuran, lauk pauk, biji-bijian. Itu sudah uraian itu secara umum. Secara umumnya namanya makanan bergizi. Kalau secara khusus tadi lauk pauk. Seperti itu ya. Paham ya maksudnya ya? Untuk memperkenalkan aspek umum ini, paham ya? Kemudian di situ ada yang lain. Ada makanan tradisional, Makanan tradisional khas Dayak apa? Ada tahu nggak? Khas Dayak. Tempuyak. Tempuyak, iya. Apa lagi selain tempuyak? Ayo. Ayo sebutkan, nggak apa-apa. Apa? Biasanya itu juhut apa? Juhut tempuyak ya, juhut. Apa? Kunjuy. Kunjuy apa? Kunjuy itu ya bisa sih kunjuy. Ada yang pernah dengar ini enggak? TP daun kunjuy. Ada biasanya. Ada enggak? Pernah dengar enggak? Ada, Ustaz. Ya, TP daun kunjuy. Yang daun singkong yang ditumbuk itu loh. Itu. Singkah ujau biasanya ada kan? Singkah uwei. Ada enggak? Itu makanan tradisional ya. Singkah uwei banyak. Juhu tempuyak, juhu rimbang. Itu ya. Sekedar pengetahuan bagi yang tidak tahu. Banyak sih sebenarnya. Kemudian mamalia. Mamalia itu apa sih? Apa? Mamalia. Menyusui. Hewan yang menyusui. Ya, hewan yang menyusui. Contohnya apa? Kucing. Kucing. Apa lagi selain kucing? Kan Coba dibuka mic-nya itu loh. Jangan dibuka, ditutup. Sapi. Yuk. Apa? kan paus. Ikan paus, ya. Lumba-lumba juga. Yang banyak di darat ya, yang kebanyakan itu di darat. Intinya. Itu ya. Kemudian reptilia. Nah, apa tuh reptilia? Yang tahu reptilia? Reptil. Ayo, ini kata-kata yang nggak asing sebenarnya di telinga kalian. Apa? Ayo. Di pelajaran IPA nih biasanya. Ayo. Reptil. Hewan yang apa? Di dinding cicak. Cicak itu ngapain di dinding? Merayap. Nah, itu. Merayap. Diingat lagi, reptil itu hewan yang merayap atau hewan yang melata. Reptil itu hewan melata sebenarnya. Sebenarnya hewan melata ya, reptil, hewan melata. Apa hewan melata? Buaya. Buaya. Ular. Ular. Iya, buaya, ular. Apalagi? Kadal. Bunglon. Kadal, bunglon ya. Bunglon.
Itu ya. Hewan melata atau hewan yang merayap. Itu untuk reptil. Untuk poin yang pertama ini gimana? Udah jelas? Memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik? Paham ya? Jelas. Ya, jadi dia dikenalkan dulu kelompoknya. Kelompok secara umum dulu. Nah, jadi yang mau dibahas nanti apa nanti itu beda-beda ya. Misalnya transportasi itu kan secara umum, gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Tunggu dulu, saya mau berikan contoh dulu. Yang pertama, ini ada contoh yang pertama ya. Bisa kalian temukan nggak di sini? Nih, yang pertama tadi. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Apa di sini? Ini deh. Kalau mau paling mudah di judul aja kalian temukan. Apa? Di judul. Sari tebu. Bukan. Itu masih bukan umum. Itu khusus. Itu khusus. Dia langsung menyatakan ke tebu. Khusus apa? Minuman, umum? minuman. Selain minuman. Ada yang lain selain minuman? Buatan. Selain minuman Percobaan. ada yang Percobaan. Pemanis. pemanis. Percobaan. Buatan. Buatan. Ada minuman, ada pemanis, ada buatan. Apa lagi? Menurut Jalan. kalian? Apa? Sari tebu. Jalan. Ayo diingat lagi. Ini kan klasifikasi secara umum. Yang pertama. Yang benar tadi adalah yang dikatakan Fadel. Apa? Pemanis. Apa kata Fadel tadi? Minuman. Minuman. Iya. Ini yang benar. Minuman. Ini ya. Minuman secara umum atau khusus? Umum. Umum. Khususnya di sini apa? Khususnya di sini apa? Sari tebu. Kemasan sari tebu. Iya, yang khususnya itu minuman kemasan sari tebu. Nah, itu bisa dibedakan nggak umum ke khusus? Nah, bisa ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke contoh ke bagian yang kedua ya. Menggunakan kata tugas hubungan logis. Nah, coba bacakan Fadel yang kedua itu. Bacakan. Menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, lalu, atau kemudian. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap padu atau koheren. Nah, kata tugas digunakan untuk membuat tulisan itu tetap padu dan koheren ya. Tetap padu, tetap berkesinambungan. Nah, sekarang kita temukan. Kalian temukan di sini. Ada nggak kata tugasnya? Aduh, ini saya coret-coret ya. Bentar dulu, saya mau hapus. Bentar ya. Kebanyakan coret-coret nanti kan nggak kelihatan. Ini dia. Coba lihat. Ada nggak kata tugas? Temukan, coba temukan. Kata tugas tadi. Coba temukan. Menggunakan kata tugas hubungan logis. Ayo, yang mana? Mana? Bisa menemukan di bagian mana? 1 sampai 8 di bagian mana? Ayo. Ayo temukan, ayo. Bagian ini 1 sampai 8 temukan, coba. Nih, temukan, ayo. Oh, ini Zoom-nya mau keluar ya. Kalau mau keluar nanti masuk lagi ya. Misalnya
kita keluar dari Zoom masuk lagi nanti. Ke link yang sama. Ayo, temukan ayo. Ada nggak ketemu? Dua menit lagi saya kasih waktu cari ayo. Lalu kocok. Tambahkan sepucuk sendok kristal BACI 2, lalu kocok. Lalu ini. Terus ini ya katamu. Ya, Ustaz. Ada nggak di situ? Ada ya, lalu. Ada lagi, coba cari lagi. Cari lagi, ayo. Masih ada nih. Lalu, apa lagi? Contoh yang di buku itu tidak hanya itu ya. Tidak hanya seperti ketika, maka, lalu, atau kemudian. Itu hanya sebagian contoh saja. Yang lain masih banyak. Ayo. Yang lain, kata hubung yang lain masih banyak. Ketemu? Enggak ketemu? Dah. Ini. Kata hubung. Lalu campur. Lalu campur. Yang di mana tuh? Bagian mana? K, Ustaz. K. Lalu A. Bagian A mana? K. A ini. K. Yang K. Oh, K. J, K. Paling ujung. Ustaz. Oh, ini yang tadi ya, masih lalu ya. Iya, benar aja. Ini. Bagian A ini ada. Dengan. Akan. Dengan. Jadi ada berapa? Di sini kata hubung logisnya. Ada? 1, 2, 3. 3. Nih. Dengan, lalu. 3 ya. Paham hubungan logis? Jadi kalimatnya itu berkesinambungan. Seperti ini loh. Setelah ini kan, setelah ini maksudnya itu ada kesinambungannya yang terakhir. Nih, lalu katanya. Ini setelah ini kemudian ada dengan ini ngapain gitu. Itu maksudnya berkesinambungan logis. Ada urutan-urutannya. Ya, paham ya? Nih kalau nggak kelihatan nih. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau cukup waktunya saya bagi kelompok nanti. Kalau nggak cukup, terpaksa kalian mengerjakan secara berkelompok nanti. Tugas tapi. Kemudian yang ini lagi. Menggunakan kalimat aktif. Sudah, ini belum saya jelaskan ya, kalimat aktif. Belum? Belum. Coba kalian lihat di sini kalimat aktif. Coba temukan larutan menjadi keruh daripada sampel aslinya. Gimana? Coba temukan. Di bagian hasil, Ustaz. Di bagian hasil. Nih dia. Ini kenapa dikatakan ini sebagai salah satu contoh kalimat aktif? Ada yang paham nggak? Kenapa dia menjadi kalimat aktif gitu? Paham? Nggak paham? Aslinya. Oh itu ya. Sehingga itu menjadi aktif ya aslinya ini ya. Karena ini adalah suatu proses yang terjadi
secara langsung. Kejadiannya itu secara langsung. Larutan menjadi keruh daripada sampel aslinya. Ini kan melihat secara langsung kan, menyaksikan secara langsung sampel tersebut menjadi keruh. Larutan tersebut itu loh menjadi keruh. Itu maksud kalimat aktif itu. Kalimat yang secara langsung. Paham ya? Sebenarnya di sini di langkah-langkah ini semuanya secara langsung sebenarnya. Kan kita melakukan praktik percobaan sebenarnya. Seperti itu ya. Kalimat aktif ya. Ada lagi nih contoh aja nih, contoh kecil sih sebenarnya. Saya contohkan Fadel deh, Fadel. Fadel memakan roti. Kemudian contoh kedua, roti dimakan Fadel. Yang mana kalimat aktif, yang mana kalimat pasif? Yang satu apa yang kedua? Kalimat aktif yang nomor berapa? Nih yang pertama, Fadel memakan roti. Yang kedua, roti dimakan Fadel. Satu aktif. Satu aktif. Jelaskan kenapa aktif? Karena sedang melakukan. Karena lagi makan. Lagi. Kalau dua itu pasif, dikasih tahu. Dikasih tahu, ya mantap Fadel. Itu ya. Teman-teman yang lain ngerti? Yang lain mengerti? Iya, bagus. Kita lanjut lagi. Ke nomor 4. Nomor 4. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Nah, kata kerja. Ini dia kata kerja. Kata kerja aktif. Ada yang tahu nggak kata kerja apa aja? Kata kerja. Ada yang tahu kata kerja? Kata kerja, kata yang melakukan sesuatu atau sedang melakukan aktivitas apa? Sholat. Belajar. Belajar. Sedang melakukan proses belajar, ya boleh. Apalagi? Membaca. Membaca, ya itu kata kerja ya. Itu contoh kata kerja. Katanya di sini kata kerja aktif. Seperti apa kata kerja aktif? Itu kata kerja yang sedang dilakukan sekarang. Yang saya contohkan tadi kan Fadel memakan. Memakan itu salah satu kata kerja aktif. Ya, coba kita temukan di sini lagi. Kembali lagi ke sini. Ada yang bisa melihat kata kerja aktif? Coba dilihat. Ayo. Yang mana kata kerja aktif? Ada yang bisa menemukan di sini? Yang pasti yang di atas ini enggak ya. Biasanya di bawah sini, di langkah-langkah. Ayo, coba temukan. Nih, saya perbesar nih. Ayo, temukan. Kata kerja aktif. Ayo, banyak sekali ini kata kerja. Aduh, masa kalian nggak tahu? Tadi sudah dicontohkan. Amati. Di bagian mana amati? Biar saya tandain. Bawah. Ini. Iya, benar. Ini kata kerja aktif. Apa lagi? Kalau larutkan, Ustaz. Di ini. Yang ini ya? Ya. Benar. Apa lagi? Kata kerja aktif ini. Di bagian ini ya? Benar. Apa lagi? Banyak sekali ini sebenarnya. Siapkan. Benar sekali. Apalagi? Kocok. Ayo. Yang ini ya? Yes, Yang ini?